Iya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat button seperti ini dengan React Native. Jadi di sini ada ikonnya, ada ikon menu dan tulisannya menu, lalu ada ikon tanda panah ke bawah begini. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt. Setelah itu kita akan buat project baru. Jadi saya akan gunakan npx react native lalu init. Nama projectnya misal button UI 1, lalu di enter. Di sini kita akan membuat project React Native baru bernama button UI 1. Selanjutnya kita akan pindahkan direktorinya terlebih dahulu ke button UI 1. Lalu kita akan install sebuah library yang bernama React Native Vector Icons yang ini. Jadi cara instalasinya itu kita bisa menggunakan npm seperti ini atau pakai yarn. Jadi sekarang saya menggunakan npm, tinggal copy aja ini, pastekan di sini. Kalau Anda pakai yarn, jadi bisa pakai yarn add lalu React Native Vector Icons. Setelah itu kita enter ya. Nah, sambil menunggu ini kita akan scroll dulu ke bawah di sini. Jadi kita harus copy apply from ini, lalu tambahkan di Android app build.gradle. Nah, di sini kan sudah berhasil untuk ditambahkan library-nya. Berikutnya adalah kita akan buka Visual Studio Code-nya pakai code titik. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan buka folder Android, lalu di bagian app, lalu di bagian build.gradle di sini. Nah, kita kan scroll ke paling bawah ya. Jadi Anda bisa pakai Ctrl N atau Anda scroll manual di sini juga bebas, bisa juga. Pastekan di sini. Kalau sudah dipastekan, jangan lupa disimpan. Pakai Ctrl S, setelah itu di close. Ini kita akan minimize lagi ya, biar nggak bingung kayak begitu. Lalu kita akan buka app.js di sini. Lalu kita akan jalankan di sini npx react native run android untuk menjalankan projectnya di emulator. Jadi ini akan membuka emulator ya. Nah, setelah itu project yang kita buat akan dijalankan ke emulatornya. Ini kita akan pindahkan dulu ke bagian kiri agar lebih mudah melihatnya ya. Code-nya. Baik, di sini sudah berhasil berjalan project-nya ya. Jadi ada tulisan welcome to React Native. Kita akan hapus dulu semua yang ada di sini pakai Ctrl A, lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React use effect seperti ini. Setelah itu juga akan import ada view, lalu text, lalu touchable opacity dari React Native-nya seperti itu. Kemudian kita akan membuat komponen baru. Nah, di sini kita akan isikan sebuah view kosong dulu seperti ini, lalu simpan. Maka di sini akan berubah menjadi warna putih seperti ini. Nah, di bagian view ini kita akan isikan sebuah style flag 1 agar view ini menggunakan semua tempat yang tersedia. Artinya itu bisa dibayangin bahwa view ini itu adalah yang warna putih semua ini. Berikutnya adalah kita akan buat button di tengahnya ya, di dalamnya sini. Kita bisa menggunakan namanya komponen touchable opacity. Di dalamnya kita akan isikan sebuah teks, misal menu gitu. Nah, di sini kalau kita klik, udah bisa diklik ya, ada efeknya begitu. Touchable opacity membuat semua yang ada di dalamnya ini menjadi button. Jadi mau itu teks, mau itu gambar dan lain-lain bisa jadi button. Berikutnya adalah kita bisa isikan di sini sebuah style. Misal kita isikan warna backgroundnya. Warna backgroundnya misal agak ke hitaman dikit kayak begini. Seperti itu. Kemudian kita bisa isikan di teks ini. Warna teksnya itu warna putih. Nah, begitu. Kemudian kita agar bisa buat teks ini di tengah ada dua cara. Bisa pakai di bagian teks ini text align center di situ, atau kita tambahkan justify content center dan line item center di bagian touchable opacity-nya. Jadi bebas ya. Kemudian kita bisa isikan di sini margin top 20 agar ada sedikit jaraknya ya di atas sini. Kemudian kita bisa tambahin margin horizontal 20. Margin horizontal itu adalah margin right dan left yang dijadikan satu. Jadi kita kan biasanya pakai margin left gitu. 20, margin right 20 gitu. Ini itu setara dengan satu sintak ini. Jadi kita bisa lebih hemat nulisnya. Kemudian di bagian menu ini kita bisa isikan namanya padding. Nah, tadi kan kita sudah belajar margin. Margin itu jarak antara komponennya dengan di sini. Ini dengan sini gitu. Kalau padding itu jarak di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita isikan misal padding vertikal
10. Jadi dia itu akan bertambah di sini 10, di sini 10. Jadi padding top dan padding bottomnya itu bertambah 10 10. Kemudian kita bisa juga isikan namanya border radius di sini. Jadi border radius itu adalah cekungan yang muncul di tiap sudutnya begini. Tuh, makin besar border radius ini, jadi makin besar cekungannya seperti itu. Untuk saat ini kita akan tetapkan jadi 6 aja. Kemudian kita bisa isikan namanya elevation. Elevation itu apa? Jadi shadow tipis yang muncul di bawah sini gitu. Kalau kita besarin dikit jadi 10 misal, kalau kita refresh di sini, jadi klik di sini tekan R2 kali, dia akan ke reload, maka di sini akan ada shadownya begitu. Nah, biasanya itu saya isikan di sini 2 agar nggak terlalu banyak shadownya. Nah, untuk menggunakan elevation kita harus menggunakan background color. Kalau nggak gitu nggak mau elevationnya. Untuk melihat elevation ini udah bekerja atau belum, kita bisa isikan background color ini warna putih begitu sementara. Nah, ini namanya elevation, jadi shadow tipisnya begitu, sehingga ada kesan bahwa komponen yang di sini, background colornya ini, terpisah dengan yang ada di sini gitu. Ada kesan dimensinya. Kemudian di bagian di sini, kita akan buat teksnya itu tebal, bisa pakai namanya font width, bold, begitu. Jadi ini akan jadi tebal teksnya. Kemudian misal di kiri sini saya pengen tambahin icon. Tadi kita kan sudah menambahkan sebuah library yang bernama React Native Vector Icons yang ini. Kita bisa menggunakan atau menampilkan icon di project yang kita sedang buat gitu. Misal seperti di GitHub ini kita pengen nampilin icon tanda kertas begini gitu. Kita bisa menggunakan React Native Vector Icons di sini. Kemudian kita bisa menggunakannya dengan cara di scroll ke bawah sini dulu. Nah, ini ada contohnya. Kita import terlebih dahulu ikonnya seperti itu. Jadi kita menggunakan komponen namanya icon. Jenis ikonnya di sini namanya font awesome. Kita bisa menggunakan berbagai jenis icon, ada undesign, feather, font awesome, dan lain-lain. Biasanya yang saya gunakan itu adalah font awesome 5 ini, karena dia itu banyak banget jenisnya. Untuk penggunaan ikonnya kita bisa copy ini, lalu pastekan di dalam touchable opacity seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ikonnya itu udah muncul di sini, tapi dia itu bentuk roket gitu. Nah, nama-nama icon di sini dari mana dapatnya? Kok bisa roket? Kita bisa cari di Google font awesome icon 5 list gitu. Nah, di sini akan muncul search P5 icon. Klik ini, nanti akan muncul daftar icon yang bisa kita gunakan. Cukup ganti namanya aja. Nah, font awesome ini gratis ya. Ada yang gratis, ada yang versi pro-nya. Terus sekarang kita akan menggunakan yang versi gratis saja. Itu udah ada banyak sekali icon. Misal kita butuh icon menu, kita bisa menggunakan yang mana ya misal? Kita bisa gunakan yang ini misal. Jadi bars ini kita bisa klik dulu, kita klik ini, nanti akan ke copy namanya. Kita bisa pastekan di roket ini seperti itu. Jadi kalau kita buka emulatornya lalu simpan, maka ini udah berubah menjadi bar seperti ini. Kita bisa ubah warnanya di warna putih begitu agar lebih jelas. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa menunya ini di tengah, tapi ini di bagian kiri. Caranya biar di tengah itu gimana? Jadi kita bisa isikan di sini sebuah view dulu. Lalu masukkan ikonnya ke dalamnya. Kita bisa isikan style, justify content center, dan line itemnya itu center. Jadi dia itu akan dibuat di tengah secara vertikal dan secara horizontal. Jadi tadi kan saya tambahin ini seakan-akan nggak berubah gitu ya. Padahal dia itu udah dibuat di tengah secara vertikal begitu ya, atas ke bawah. Kalau di sini horizontal dari kiri ke kanan. Nah, sekarang saya pengen agar ini itu di kiri, menunya di kanan gitu ya. Caranya itu adalah kita bisa isikan di sini flex direction row begitu. Nah, ini bakalan di kiri, menunya di kanan gitu. Kalau kita tambahin lagi komponen di sini, misal ada menu lagi gitu, akan bertambah ke kanannya begitu. Kemudian kita bisa isikan hal yang sama di sini. Jadi view ini di copy seperti itu, lalu masukkan teksnya ini ke dalamnya. Nah, seperti itu. Jangan lupa disimpan. Sekarang adalah kita bisa menambahkan namanya padding horizontal. Jadi di sini kita bisa tambahin padding horizontal 20. Maka jarak di sini akan bertambah 20, di sini 20. Untuk menu ini, supaya bisa lebih ke kanan lagi sedikit, kita bisa tambahin di sini margin left 20 gitu misal. Jadi dia itu kan bertambah jaraknya di sini 20, atau Anda bisa kecilin lagi sedikit jadi 10 misal. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada size-nya. Anda juga bisa ganti size ikonnya. Anda bisa ganti size ikonnya jadi 25 gitu misal, nanti akan jadi lebih kecil lagi. Nah, ini udah bisa diklik menunya. Misal Anda pengen di kanan sini itu ada ikon lagi. Jadi Anda bisa
copy ini, view ini, letakkan di bawah view yang ada menunya ini. Jadi di bawah sini gitu. Nah, begitu. Bisa lebih jelas lagi, ini yang bars ini itu yang ini, yang menu itu yang ini, dan yang terakhir itu yang di bagian kanannya. Kita bisa isikan di sini misal pakai ke bawah gitu ya, tanda panah ke bawah. Jadi kita bisa cari arrow down kayak begini. Misal kita pakai yang ini, angle down ini. Kita bisa klik ini, copy, lalu pastekan di namanya ini. Kalau kita lihat di sini perubahannya akan jadi seperti itu. Kemudian di bagian ini kita pengen misal di kanan sini dia diamnya. Jadi kita bisa isikan di sini flag 1 gitu. Nah, menu ini akan menggunakan semua tempat yang tersedia gitu ya. Kemudian sisanya itu baru diberikan oleh ke icon ini gitu. Jadi dia itu akan menggunakan tempat sebanyak ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tampilan menu. Ada dua icon bars di sini dan icon angle down di sini. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.